Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ittang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayoti. Sangha yang saya muliakan, para pandita, ibu, bapak dan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, yang memenuhi Dhammasala Wihara Tanah Putih sampai meluber keluar di depan. Tahun ini 2025 genap 60 tahun Wihara Tanah Putih, tepatnya pada tanggal 1 Januari. Bante Khema Sarano adalah kepala Wihara Tanah Putih yang cukup lama. Karena sebelum itu Wihara Tanah Putih dipimpin oleh antara lain Bante Sudamo, juga pernah tinggal di wihara ini Bante Jinapia pada saat tahun-tahun awal berdirinya Wihara Tanah Putih. Bante Khema Sarano ditasbiskan sebagai samanera dengan nama Subhadra Ratna oleh Bante Jinapia di Wihara Tanah Putih ini, sebelum berangkat ke Bangkok, ke Wat Bawarani West Wihara untuk ditasbiskan menjadi biku. Pada waktu itu Sangha Theravada Indonesia belum berdiri. Tetapi sebelum Bante Khema Sarano menjadi samanera, beliau sudah aktif memberikan bimbingan dhamma di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Karena pada waktu itu beliau aktif di organisasi Buddhis yang disebut dengan Buddhis Indonesia. Setelah beliau menjadi biku,
beliau kembali ke tanah air dan mendirikan Sangga Theravada Indonesia di tempat ini, di Wihara Tanah Putih. Pada tanggal 23 Oktober 1976, sekitar pukul 1:30 siang. Pada waktu itu Bante Agabalo adalah biku yang tertua. Bante Khema Sarano biku urutan kedua. Kemudian Bante Sudamo, kemudian Bante Khemio, dan terakhir Bante Nyanawuto. Yang menjadi saksi lahirnya Sangga Theravada Indonesia di Wihara Tanah Putih ini adalah Bante Suwirayan yang sekarang menjadi kepala wihara Wat Prasi Mahatat di Thailand. Juga Bante Sombat. Umat yang menjadi saksi adalah Ibu Supangat Prawirokusumo, kemudian Bapak Panji Bagus Suprana yang mempunyai jamu jago, kakak dari Bapak Jaya Suprana. Dan satu umat lagi, Bapak Surya Puta KS Suratin. Pada tahun 76 itu ada yang menuliskan di salah satu buku bahwa saya sendiri sebagai samanera ikut hadir di Tanah Putih. Saya ingin memberikan koreksi bahwa pada waktu lahirnya Sangga Theravada Indonesia itu, yang dinyatakan lahir oleh kelima biku yang saya sebutkan di depan, saya masih samanera dan pada waktu itu berada di Wihara Mendut. Saya tidak ikut hadir di Wihara Tanah Putih. 49 tahun yang lalu. Ibu, Bapak, dan Saudara, lebih-lebih pada waktu Bante Khema Sarano sudah menjadi biku, semangat untuk memberikan pembinaan sekaligus menyebarkan agama Buddha semakin kuat, lebih ketimbang pada waktu beliau masih sebagai umat, sebagai pandita. Patidana persembahan jasa kepada beliau adalah kesempatan yang berharga, tidak hanya bagi umat Buddha sekarang, tetapi juga bagi para biku untuk mengetahui, untuk menyimak bagaimana para biku pendahulu-pendahulu kita dengan tidak mudah. Kalau saya tidak menggunakan kalimat sulit, dengan tidak mudah memberikan pembinaan, membangkitkan kembali umat yang sebelumnya sudah ada tetapi tertidur.
Generasi umat Buddha yang datang sekarang tentu tidak banyak mengetahui kalau peringatan atau patidana ini tidak dilakukan dan mengenang kembali kebajikan dari Bhante Khema Sarano. Mungkin generasi awal yang masih ketinggalan adalah Ibu Fang Fang. Saya bertemu tadi pagi, apakah malam hari ini juga hadir? Itu adalah generasi, Ibu Fang Fang itu adalah generasi pertama awal dari Wihara Tanah Putih ini. Karena yang lain sudah meninggal dunia. Bhante Khema Sarano tidak hanya bermukim di Wihara Tanah Putih, tetapi berkeliling. Saya baru saja memperbaharui ingatan saya dengan Bhante Jotidamo. Bhante Khema itu yang membangkitkan kembali yang sebelumnya memang sudah ada. Kegiatan umat Buddha di Cirebon, di Selawi, di Tegal, di Pekalongan. Demikian juga di Jepara, Kudus, Pati, sampai dengan Rembang. Bahkan Bhante Joti mengingatkan juga Cilacap, Bhante. Itu Bhante Khema yang, kalau Cilacap mungkin cikal bakal ya beliau. Dari tidak ada menjadi ada. Tetapi pesisir itu pernah ada kegiatan Buddhis. Tetapi kemudian tertidur. Dan Bhante Khema Sarano lah yang membangkitkan kembali. Oleh karena itu wihara di Juwana, tempat Bhante Khema dilahirkan, beliau menggunakan nama Padepokan Tunggak Semi. Tidak berkelebihan. Bhante Khema seperti menumbuhkan kembali tunggak-tunggak yang sudah hampir mati. Didangir dalam bahasa Jawa, diberikan air, diberikan pupuk, dirawat dengan tekun sampai tunggak itu bersemi kembali. Empat puluh tahun yang lalu. Jangan membayangkan Wihara Tanah Putih seperti ini. Wihara Tanah Putih, aula yang belakang itu papan. Eternitnya ini gedek. Bangunan yang bertembok hanya di tengah. Itu pun bangunan bekas. Bukan dibangun khusus untuk wihara. Bhante Khema Sarano dan para biku pada waktu itu kalau tidak penting sekali tidak naik pesawat. Naik kereta api sengsara. Jangan bayangkan kereta api seperti sekarang. Kami biasanya naik bis malam, termasuk saya sendiri. Bhante Khema Sarano pernah bercerita kepada saya. Panyawaru. Kalau kita naik bis dari Semarang ke Malang, bis malam,
Di perjalanan itu berhenti. Para penumpangnya mendapatkan makan malam. Sebagai biku, tentu beliau tidak mengambil makan malam di salah satu restoran di mana bis-bis itu berhenti. Beliau minum air jahe atau teh panas. Panyawaru, waktu saya turun dari bis, itu ada suami istri yang kaget melihat jubah kuning. Pada waktu itu biku sangat jarang. Ibunya itu ngomong dengan bapaknya, Pak, iki bangsane opo, Pak? Bahasa Indonesia itu, Pak, ini jenis apa, Pak? Bukan Pak. Ini siapa, Pak? Niki sinten, Pak? Tidak. Pak, iki bangsane opo, Pak? Dan Bante Kema cerita sendiri kepada saya. Itulah yang dialami oleh para biku pada waktu itu. Masuk keluar desa, saya mendengar dari Bante Joti malam ini, umat-umat dari desa banyak yang hadir. Saya sendiri pernah jalan kaki dari pinggir desa di Demak. Kalau tidak salah namanya Sedu. Jalan kaki ke kotaan. Pada waktu itu belum banyak mobil, belum banyak ojek. Setelah mobil tidak bisa mencapai lagi, kami jalan kaki. Dan di tempat itu malam umat berkumpul banyak sekali. Kami memberikan bimbingan dhamma. Tetapi di tempat itu tidak ada sumur. Orang minum mengambil air dari air di selokan yang mengalir itu. Umat menyajikan pada saya air masih agak panas, tetapi keruh. Keruhnya bukan air jahe, air dari selokan. Tidak ada pilihan lain, itulah yang harus diminum. Selesai acara pagi jam 4, harus jalan kaki menyeberang sungai. Airnya tidak banyak, tetapi dasarnya itu licin sekali. Saya dipegang kanan, dipegang kiri seperti orang buta yang jalan. Karena kalau tidak terpeleset, jatuh, licin sekali, sendal harus dilepas. Ke jalan besar untuk nyegat bis pagi. Setelah dari tempat itu, saya terkena sakit 1,5 bulan baru sembuh. Mungkin air yang diminum itu terlalu banyak vitamin mungkin. Seperti itulah saya menceritakan sedikit yang dialami oleh para biku 45 tahun yang lalu. Karena tahun depan Sangga Theravada Indonesia ini 50 tahun. Dan pasti Bante Kema mengalami yang lebih dari yang saya ceritakan. Ibu, bapak, dan saudara, memang para biku disebut samana pertapa. Tapi pertapa
dalam ajaran Sama Sambuddha atau Guru Agung Buddha Gotama itu bukan pertapa yang memencilkan diri di hutan, tinggal di gua-gua, bercocok tanam sendiri, cari makan sendiri, menjauhi masyarakat samana pertapa, murid-murid Sama Sambuddha, Sakya Putra, para biku ini bukan pertapa seperti itu. Umat Buddha tentu tidak asing melihat bagaimana para biku mengambil makanan. Para biku hanya bisa mengambil makanan kalau diserahkan. Ada umat yang menyerahkan. Karena para biku tidak bercocok tanam, menanam sayur mayur, masak sendiri. Guru Agung kita tidak membolehkan itu. Jubah ini juga persembahan dari umat. Kehidupan para biku didukung oleh umat. Para biku berada di tengah-tengah masyarakat. Itulah samana petapa murid-murid Sama Sambuddha, Guru Agung Buddha Gotama, yang berada di tengah-tengah masyarakat sebagai samana, sebagai petapa. Dengan memberikan manfaat, memberikan pendidikan dhamma, memberikan contoh teladan kepada masyarakat. Para biku tidak hidup memencilkan diri di hutan, di gua-gua. Tidak. Para biku berada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pembimbing masyarakat. Tidak hanya umat Buddha, masyarakat. Siapa saja bisa mendengar Dhamma dan mendapatkan benefit, manfaat dari Dhamma. Apalagi setelah masa pandemi. Banyak unggahan-unggahan Dhamma. Di YouTube, di Instagram, Zoom, live streaming. Itulah kesempatan masyarakat mengerti Dhamma. Tidak hanya mengerti Dhamma, mendapatkan manfaat Dhamma. Banyak sekali. Yang memberikan komen pada tayangan-tayangan media sosial itu hanya sebagian. Sebagian yang senang, yang sregep main handphone. Tetapi jauh lebih banyak itu yang mendengar, mendapat manfaat. Tetapi tidak memberikan komentar. Lebih banyak, sangat banyak. Itulah bimbingan Dhamma yang diberikan oleh para biku kepada masyarakat. Pada waktu peringatan 1 tahun Badasima, Wihara Vipassana Giriratana Gunung Sindur, saya juga menyinggung, sedikit menguraikan. Bahkan di Sigalowada Sutta, Sang Buddha memberikan 6, ya semacam moral obligation, kewajiban moral para biku kepada masyarakat. Tidak hanya kewajiban upasaka-upasika saja kepada para biku.
ibu, bapak, dan saudara, dan para biku semuanya. Kalau ibu, bapak, dan saudara melihat wihara yang sekarang, kemudian membandingkan dengan 40 tahun yang lalu, dulu tidak ada karpet ini. Wihara-wihara itu adanya kloso, tikar mendong. Karpet ini barang mewah. Hanya wihara yang sangat besar, rumah mewah, yang rumahnya ada karpetnya. Wihara-wihara umumnya tikar. Kemudian yang paling baik tikar plastik. Tetapi hampir semua sekarang wihara punya karpet, termasuk di pelosok-pelosok desa. Namun ibu, bapak, dan saudara, bagaimanapun wihara itu sangat bagus. Tidak hanya di zaman sekarang. Kalau kami membaca bagaimana wihara Jetawana itu bagus sekali. Para biku tetaplah para biku. Pertapa sederhana yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Para biku harus puas dengan pakaian yang dikenakan. Siapapun biku itu. Dalam bahasa Pali disebut jiwara santosa, puas dengan kain yang digunakan. Tidak terlalu pilih-pilih kecuali memang alergi. Pindapata santosa, puas dengan makanan yang diberikan oleh umat. Senasana santosa, puas dengan tempat tinggal dimanapun yang diberikan oleh umat. Kalau para biku mengalami 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, melihat wihara Tanah Putih sekarang sangat puas. Dahulu di jalanan itu banyak kecelakaan karena tanjakan dan belok. Apalagi nyamuk. Jangan tanya lagi nyamuk di wihara Tanah Putih. Bisa mengangkat orang tidur, bawa terbang. Apalagi AC. Barang mewah. Ya. Kamar mandi satu untuk bersama. Para biku menerima itu dengan kepuasan. Senasana santosa. Dan para biku berusaha untuk mengembangkan hal-hal yang baik dan memotong hal-hal yang tidak baik. Bawana pahana rata. Ibu, bapak, dan saudara, mengenang Bante Kemasaranu seperti kita melihat cermin bagaimana para biku hidup sederhana, tetap sederhana dan memberi manfaat kepada masyarakat. Masyarakat tidak semua membaca Winaya, kitab Winaya. Tidak semua membaca Sutta. Umat Buddha pun yang sudah membaca Winaya, membaca Sutta,
bagaimana melihat wujud winaya, wujud suta itu. Meskipun sudah pernah membaca, apalagi yang belum membaca. Masyarakat dan umat Buddha melihat winaya dan suta dhamma winaya itu dari kehidupan para biku. Kehidupan para biku itulah yang bisa dilihat. Kehidupan para biku menika ingkang saged dipun tingali nyata. Sehingga kalau masyarakat umat Buddha ingin melihat bagaimana ajaran agama Buddha itu, mereka melihat kehidupan para biku. Kehidupan para biku itu seperti cermin dari ajaran agama Buddha. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi tidak hanya para biku. Umat Buddha, upasaka, upasika juga harus berusaha untuk praktek dhamma dengan baik. Karena masyarakat tidak bisa dikatakan, tidak bisa diminta. Kalau satu dua umat Buddha melakukan hal yang buruk, kami meminta kepada mereka, jangan kebiauya ya. Umat Buddha yang buruk itu hanya umat. Ajaran Buddha tidak begitu. Masyarakat tidak bisa disuruh begitu. Kalau ada 1, 2, 3 umat Buddha yang buruk, masyarakat akan melihat, kok umat Buddha kayak begitu. Kebiauya. Uyah podo asine. Uyah itu mesti asin. Kalau 1, 2 beberapa umat Buddha buruk, semuanya ya kayak begitu. Tidak hanya para bikunya. Umat Buddha juga menjadi cermin ajaran agama Buddha. Oleh karena itu prakteklah dengan baik. Bante Kema, para biku yang dahulu, yang mendahului kita. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya sebagai biku, sudah memberikan keteladanan semaksimal mungkin. Marilah kita menjadi biku, menjadi upasaka dan upasika dengan sebaik-baiknya. Semuanya akan bermanfaat untuk Anda sendiri. Kami menjadi biku bermanfaat untuk kami. Mengurangi kilesa, mengurangi penderitaan, tetapi sekaligus kalau perilaku kita baik, orang lain akan mencontoh kita. Dan kita membawa nama agama Buddha menjadi berharga. Inilah tanggung jawab kita sebagai biku, sebagai upasaka, upasika. Ibu, bapak, dan saudara. Itulah yang saya bisa lakukan untuk mengenang Bante Kema Sarano Mahathera. Tiap-tiap tahun kita diingatkan kembali pada saat patidana para biku yang sudah meninggalkan kita. Tidak sekadar patidana, tidak sekadar berupacara, tetapi mengingat kebajikan beliau-beliau. Apa yang bisa kita teladani dari beliau? Apa yang bisa kita persembahkan kepada beliau? Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Kebajikan yang kita lakukan ini semoga membawa kebahagiaan bagi beliau. Begitulah singkatnya terjemahan itu. Saya merasa cukup. Apalagi malam hari ini pakar-pakar dhamma hadir semua.
pengetahuan saya yang sangat sedikit dan bukan pakar, tidak pada tempatnya berbicara dhamma berkelebihan. Hampir semua pakar dhamma Sangga Theravada Indonesia dan para biku dari luar negeri juga hadir pada malam hari ini. Tadi pagi di wihara ini diberikan penghargaan kepada Bante dari Sri Lanka. Bante Profesor Kotapiti Rahula, wakil kepala sangga, salah satu sangga di Sri Lanka, yang anggotanya 6.000 biku. Juga penghargaan kepada Bante